Tentu saja, Sulan dan Chenwo masih merasa khawatir. Jika orang ini akhirnya memulai keributan, memancing kemarahan Putri Yaoyu, maka semuanya tidak akan terlalu baik. Orang ini tidak mungkin punya pemikiran seperti itu, kan? Sepanjang jalan, mereka berdua agak skeptis, tidak begitu percaya padanya. Itu karena tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, cara orang ini melakukan sesuatu agak konyol. Menurutku lebih baik kita tidak pergi saja, kata Sulan. Kita sudah hampir sampai, jadi jangan takut sekarang. Sebagai pengikut Wangxi, kalian semua harus mencari tahu pikirannya. Takut pada hal sekecil ini bukanlah hal yang baik, kata Si Hao. Mereka berdua menatapnya dengan pandangan meremehkan, selalu merasa bahwa orang ini bukanlah orang baik. Semakin dia menunjukkan kebaikan seperti ini, semakin dia bertindak tulus, semakin mereka meragukannya. Kita sudah sampai. Ini dia, kan, kata Si Hao sambil tersenyum. Sulan dan Chenwo merasa tidak berdaya, karena mereka sudah tiba di depan tebing suci, tepatnya Gua Qilin. Gunung ini sangat besar, memancarkan cahaya merah warna-warni. Seluruhnya berwarna merah terang seperti bunga cornelian. Kalian berdua pergilah dan ajukan tantangan, beritahu Qilin bahwa kami datang untuk mengajukan tantangan, kata Si Hao. Mengapa kita harus pergi dan menantang? Aku yakin kita sudah mengatakan bahwa kamu harus melakukan semuanya sendiri. Sulan berkata dengan marah. Chenwo menatapnya. Jangan bilang orang ini benar-benar ingin menyeret mereka ke dalam air. Sulan dan Chenwo saling berpandangan, tidak mengatakan apa-apa, lalu berbalik untuk pergi. Mereka merasa bahwa berada di sisinya sama sekali tidak aman. Tentu saja, mereka tidak pergi terlalu jauh, bersembunyi di kejauhan untuk mengamati situasi. Si Hao tidak menghentikan mereka. Ia berjalan-jalan di sekitar gunung raksasa merah yang berkilauan ini. Ia menemukan sebuah gua, lalu ia melangkah maju, menyampaikan suara dengan penuh hormat untuk sebuah pertemuan. Ketika Qilin muncul dan melihat bahwa itu adalah dia, awalnya dia tertegun, lalu merasa khawatir, lalu bertanya, apakah kamu butuh sesuatu? Nona muda Qilin, apakah Anda tidak akan mengundang saya ke gua Anda untuk minum teh? Kata Si Hao sambil tersenyum. Qilin sangat khawatir, benar-benar tidak berani membiarkan Si Hao masuk, takut dia akan berteriak. Tindakannya sebelumnya adalah pelajaran yang baik untuk dipelajari, dia jelas tidak ingin kebaikan yang sama dibalas. Orang sebelum dia ini sudah punya reputasi yang buruk, jadi kalau dia punya hubungan tertentu dengan orang itu, mengundangnya ke guanya, bahkan jika tidak terjadi apa-apa, akan sulit menjelaskan semuanya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Ucap Qilin sambil mengangkat dagunya yang lancip, berpura-pura angkuh. Ini bukan tempat untuk berdiskusi, kata Si Hao sambil menggosok tangannya. Reputasimu sangat buruk, aku tidak berani mengundangmu ke guaku. Jika kau punya sesuatu, katakan saja dengan cepat. Qilin mengangkat kepalanya saat berbicara, tidak menunjukkan wajahnya. Reputasi burukku, bukankah itu semua berkatmu, kata Si Hao. Kau, apa yang kau coba lakukan? Qilin waspada, merasa sedikit khawatir. Ia kemudian berkata, jangan lupa bahwa kau hanyalah pengikut Wangxi, seorang pelayan, bukan murid resmi. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat kultivasiku. Karena kau tidak mengizinkanku memasuki guamu untuk menjarah, maksudku lihat-lihat saja, lalu kita selesaikan masalah di luar saja. Kata Si Hao sambil terbatuk kering. Apa? Kau ingin masuk ke guaku untuk merampokku? Qilin membelalakan matanya, jelas tidak percaya bahwa dia baru saja melakukan kesalahan. Orang ini terlalu berani, benar-benar memiliki pikiran seperti ini. Datang saja, aku akan menantangmu di sini, kata Si Hao, matanya menjadi galak. Dia bergumam, sebentar lagi, aku akan masuk ke gua dan pindah rumah. Kau benar-benar berani. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Teriak Qilin. Tentu saja aku tahu. Bukankah Akademi menganjurkan pertukaran petunjuk dan tantangan antar murid? Aku hanya menanggapi panggilan mereka. Si Hao berkata dengan tenang. Menurutmu siapa dirimu? Bahkan bukan murid resmi, kamu tidak memiliki kualifikasi. Qilin merasa sedikit kurang percaya diri, karena dia telah mendengar bahwa orang ini sama sekali tidak biasa. Jika seseorang yang bahkan bukan murid resmi dapat mengalahkanmu, bagaimana mungkin kau memiliki rasa malu untuk menduduki gunung suci ini? Cepatlah dan berikan gua itu kepadaku. Si Hao mendesak maju.
Ia mengambil tindakan, telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, kilatan petir saling terkait, membentuk bola-bola petir berwarna ungu satu demi satu. Bola-bola petir itu seperti bintang, jumlahnya semakin banyak, menghasilkan wilayah bintang mini. Hong! Si Hao menyerang, kilat itu seakan membentuk kosmos, dalam dan masif. Bintang-bintang itu semuanya dihasilkan dari kilat, yang menyambar ke arah wanita itu. Qilin terkejut. Serangan acak orang lain sudah menimbulkan pemandangan yang menakutkan seperti ini, jika dia mengolah energi abadi, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengannya. Dia segera mengambil tindakan, langsung mengaktifkan energi abadi untuk melindungi dirinya dan menahan petir. Setelah merasakan mati rasa, Qilin bergerak ke samping, tubuhnya terguncang hebat, jejak darah muncul di sudut bibirnya. Tahukah kau siapa aku? Aku adalah sahabat karib Putri Yaoyu. Jika kau bertindak kasar, kau akan mendatangkan malapetaka besar bagi dirimu sendiri, kata Qilin. Pada tahap ini, dia agak takut, khawatir si Hao akan menjadi gila dan bunuh diri. Sahabat karib Putri Yaoyu. Kalau begitu, apakah kau tahu identitasku? Benar, kau seharusnya mengerti bahwa karena sebelumnya kau mengatakan bahwa aku adalah lelakinya. Sekarang, lelaki, dan sahabat karib, ini datang untuk menyelesaikan masalah. Kau berhentilah bertindak sembarangan. Ekspresi Qilin berubah. Petir menyambar seperti pelangi, membentuk aliran bintang, dan jatuh menghantam. Kekuatannya menjadi lebih besar. Meskipun Qilin menggunakan energi abadi, tetap saja tidak mungkin dia menjadi lawan si Hao. Dia langsung dihantam hingga memuntahkan darah, menderita luka yang tidak ringan. Ayo pergi ke guamu. Di kejauhan, Sulan dan Chen Nuo terkejut, diam-diam mendesah bahwa kekuatannya meningkat lagi, menjadi semakin menakutkan. Apa yang dia lakukan? Apakah dia merampoknya? Chen Nuo terkejut. Terlalu rendah, menjarah tempat ini sepenuhnya. Sulan tercengang. Faktanya, si Hao bahkan dengan baik hati mengundang Sulan dan Chen Nuo yang jauh untuk ikut bersamanya dan makan daging panggang. Itu karena dia memasak tunggangan Qilin, sangat buas, langsung melakukan hal ini di luar guanya. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Putri Yaoyu akan mengambil tindakan penuh terhadapmu. Qilin mengancam. Oh, begitukah? Cepat suruh dia mencari Wangxi, dia sudah menunggu lama. Aku datang ke sini hanya untuk memanfaatkan kesempatan. Si Hao berbicara dengan sangat tidak bertanggung jawab. Hei, apa yang kau bicarakan? Nona muda klanku tidak pernah berniat untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Putri Yaoyu. Sulan sangat marah, bergegas menghampiri. Sepertinya kau tidak mengerti, bagaimana hal seperti ini bisa ditanggung? Perjalananku ke sini diterima begitu saja oleh nona mudamu. Kedua peri itu pasti akan bertarung habis-habisan, kata si Hao serius. Benarkah yang kau katakan? Sulan sangat ragu. Tentu saja benar, tetapi pertempuran itu mungkin terjadi di medan perang abadi. Tidak mudah bagi Wangxi untuk mengambil tindakan sekarang, jadi aku membantunya, kata si Hao. Darah Phoenixku, teriak Qilin dengan cemas. Saat ini, si Hao sama sekali tidak sopan, mencari-cari di sekujur tubuhnya, termasuk dadanya, meraba-raba kemana-mana, dan menemukan 4 botol darah Phoenix. Sebagai sahabat karib Putri Yaoyu, kamu memiliki barang-barang bagus seperti yang diharapkan. Apakah masih ada lagi? Si Hao tertawa terbahak-bahak. Tidak, tidak. Jangan sentuh sembarangan, teriak Qilin. Sulan dan Chen Nuo sama-sama terdiam, tak berkata apa-apa lagi, karena mereka tiba-tiba merasa cara orang tak bisa diandalkan ini dalam melakukan sesuatu membuat mereka melepaskan sedikit rasa kesal yang terpendam. Justru karena Qilin berbicara asal-asalan yang menyebabkan serangkaian masalah. Sekarang setelah dia ditangani, itu benar-benar sesuai dengan apa yang mereka berdua inginkan. Peng! Qilin terlempar ke tanah dan langsung pingsan. Ini adalah seorang kultivator wanita, seorang jenius yang mengolah satu untai energi abadi, namun di hadapan si Hao, dia sama sekali tidak berdaya, terlempar ke tanah seperti orang-orangan sawah. Ayo, bawa aku ke tempat Feng Xingtian dan Lu Tuo tinggal. Si Hao memanggil Sulan dan Chen Nuo. Ah, apa yang sedang kamu coba lakukan? Setelah keduanya menanyakan hal ini, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah orang ini benar-benar direkrut ke akademi? Tidak apa-apa, hanya pergi untuk melihat-lihat.
Nona mudamu berkata bahwa begitu kita memasuki medan perang abadi, akan ada pertempuran habis-habisan. Aku akan membantunya melihat musuh-musuhnya, menilai hasil pertempuran itu. Si Hao berbicara dengan tenang. Bertarung habis-habisan, apakah ini sikap nona muda? Mereka merasa itu mustahil, hanya orang ini di hadapan mereka yang secara acak membuat musuh. Ayo, kita lihat, kata si Hao. Ketika mereka melewati tanah suci Putri Yaoyu di sepanjang jalan, dia hanya berhenti sebentar, tidak memberikan tantangan. Gua Lutuo dan Feng Xingtian diselimuti kabut dan kekacauan utama, tidak dapat melihat apapun dengan sekali pandang. Yang membuat Sulan dan Chen Nuo merasa sedikit lebih lega adalah bahwa orang ini tidak cukup sombong sampai-sampai menantang kedua makhluk muda agung itu. Ketika dia tiba di depan tanah suci mereka, dia juga hanya melihat-lihat sebentar, lalu pergi. Kudengar Yuan King membawa keturunannya ke akademi, ini jelas melanggar aturan. Di mana dia? Bawa aku ke sana untuk melihatnya juga. Kata si Hao, bertanya kepada Sulan dan Chen Nuo apakah mereka tahu apapun tentang keadaan orang itu. Namanya Yuan Feng, seorang jenius yang mengolah 2 untai energi abadi. Hanya karena beberapa hal, dia tidak terpilih menjadi murid lembaga Dewa Surgawi, itulah sebabnya tetuanya membawanya secara pribadi. Kata Chen Nuo. Hei, apa niatmu? Orang-orang yang kau provokasi semuanya adalah orang-orang tangguh, pertama sahabat karib Putri Yaoyu, lalu Lutuo, Feng Xingtian dan yang lainnya. Sekarang ingin berurusan dengan Yuan King, keturunan makhluk tertinggi, jangan bilang kau ingin memicu pertempuran kacau terbesar. Sulan khawatir, merasa bahwa situasinya tidak baik. Kau terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin mengintai musuh di tempat nona muda. Kata si Hao sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong, serahkan semuanya pada nona muda. Dia pasti tidak akan bertindak seperti ini hanya persiapan terakhir untuk rencanamu sendiri. Kata Sulan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah wilayah pegunungan. Puncaknya berwarna hijau giok, energi abadi membumbung dalam bentuk spiral, seolah-olah mereka tiba di alam abadi. Bumi Dao ini milik Yuan Feng, kata si Hao. Dia kemudian melihat seorang anak muda yang tatapannya cemerlang seperti seorang putra yang menyala-nyala, melihat ke arah ini. Itulah Yuan Feng. Dia menatap si Hao, matanya seperti pedang yang luar biasa. Kita bertemu seperti ini. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Yuan Feng mengenakan baju besi perak, berdiri di sana, melihat ke arah ini. Kesadaran spiritualnya tajam, merasakan sesuatu. Dia menatap si Hao dengan saksama, sangat mengesankan, tatapannya membakar, bersinar seperti matahari. Sulan dan Chen Nuo mengira si Hao pasti akan menghampiri dan menantang orang ini, tetapi dia tiba-tiba berbalik dan pergi tanpa mengambil tindakan. Ini tidak seperti dirimu, kata Chen Nuo, tidak mengerti. Dia melihat si Hao berjalan dengan percaya diri, berpikir bahwa dia akan memberikan pukulan hebat. Orang ini baru saja masuk akademi, bahkan tidak punya sedikit pun darah Phoenix. Bukankah aku hanya membuang-buang waktuku jika aku melawannya? Si Hao melengkungkan bibirnya. Sulan dan Chen Nuo tercengang, keduanya menatapnya dengan tatapan kosong. Saat si Hao berbalik, cahaya dingin melintas. Kenyataannya, hal-hal pasti tidak seperti yang dia gambarkan, karena orang ini tidak datang untuk menantang. Dia datang untuk membunuh. Hanya kata-kata ini yang ada di benaknya. Dia harus memberi Yuan King kejutan yang menyenangkan, mengumpulkan sedikit bunga. Justru karena dia harus membunuh orang ini, dia tidak mengambil tindakan sekarang, tidak ingin menunjukkan terlalu banyak permusuhan di sini. Dia akan membunuh orang ini di medan perang abadi. Tak ada lagi larangan saat mereka pergi ke sana, tak perlu lagi khawatir akan campur tangan dan hukuman para tetua. Berhenti! Teriakan terdengar dari belakang. Ekspresi Yuan Feng tidak ramah saat dia berbicara dari belakang, menatap kelompok 3 orang si Hao. Apakah kamu butuh sesuatu? Sulan berbalik. Apakah kalian semua pengikut Periwang 11? Yuan Feng menatap mereka. Meskipun belum lama sejak dia memasuki akademi, dia menerima cukup banyak informasi. Memangnya kenapa kalau kita, kata Sulan. Sementara itu, si Hao berbalik, memperlihatkan ekspresi tersenyum saat menatapnya. Bukankah kamu orang yang suka berlomba dengan orang lain? Mengapa kamu berbalik untuk pergi setelah datang ke tempatku? Mata Yuan Feng berkedip-kedip dengan cahaya saat dia berbicara. Oh,
Kau ingin melawanku? Tanya Si Hao. Kita bisa bertukar petunjuk. Itu akan seperti aturanmu, yang kalah harus mempersembahkan darah Phoenix. Kata Yuan Feng, sudut bibirnya terangkat ke atas, memperlihatkan senyum cemerlang. Sulan dan Chen Nuo sama-sama terkejut. Orang ini sangat percaya diri, langsung menyerang darah Phoenix. Dia menggunakan kata-kata manis, bertukar petunjuk, tetapi tujuannya kemungkinan sama dengan Si Hao. Darah Phoenix, aku punya 4 porsi di sini, apakah kamu punya cukup? Si Hao bertanya dengan tenang. Dia menunjukkan beberapa kristal yang diambilnya dari tempat kilin. Kristal-kristal ini bersinar seperti berlian darah, sangat menarik perhatian. Sinar di mata Yuan Feng begitu kuat, membara dengan hasrat yang semakin besar saat dia menatap darah Phoenix. Jika aku kalah, tentu saja aku akan mengeluarkan darah Phoenix, kata Si Hao. Kristal-kristal di tangannya melepaskan cahaya merah tua yang berwarna-warni. Dia menatap pria di sisi lain dan berkata, jika kau ingin melawanku, maka tolong tunjukkan darah Phoenix MU juga. Saat ini aku tidak punya hak apapun, tetapi aku akan segera memilikinya. Kita bisa bertarung terlebih dahulu, dan jika aku kalah, aku tentu akan memberikannya kepadamu nanti, kata Yuan Feng. Matanya menatap tajam ke 4 keping kristal darah Phoenix yang tersegel di tangan Si Hao. Jika kamu tidak memiliki darah Phoenix, lalu apa yang akan kamu gunakan untuk berjudi? Apakah kamu mencoba mencuri dari serigala dengan tangan kosong? Si Hao langsung menolak, tidak melawannya. Sebenarnya, dia benar-benar ingin bertindak, hanya saja, ini adalah lembaga Dewa Surgawi, mengalahkannya seperti ini mungkin akan mengundang semua jenis kewaspadaan, dan dia bahkan tidak bisa membunuh pihak lain. Dia mungkin sebaiknya menundanya saja. Si Hao melanjutkan lagi, hendak meninggalkan tempat ini. Pelan-pelan saja. Yuan Feng mengikutinya dari belakang. Dia mendengar apa yang dikatakan Si Hao, mengetahui bahwa dia memiliki cukup banyak darah Phoenix, bahwa seorang kultivator yang belum mengolah energi abadi mengalahkan sekelompok murid resmi. Yuan Feng baru saja masuk ke institusi tersebut, membutuhkan darah Phoenix dan hal-hal lainnya. Setelah mengetahui bahwa orang ini memiliki banyak kelebihan dibanding dirinya, ia tentu ingin melawannya dan memenangkan darah sejati. Tentu saja, ia butuh alasan, kalau tidak, mencuri secara gegabah akan menimbulkan masalah besar. Kau tidak lebih dari sekadar pengikut Wangxi, bukan murid resmi, namun kau dengan seenaknya pamer, menantang murid resmi. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja, harus memberimu pelajaran. Yuan Feng berbicara dengan sok benar, penampilannya sangat mendominasi. Munafik. Sulan mengerutkan bibirnya, bahkan dia bisa melihat bahwa pihak lain hanya menginginkan alasan. Mengapa kamu ingin melawanku? Si Hao tersenyum, berbalik untuk menatapnya. Murid resmi tidak boleh dipermalukan karenamu. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa seorang pengikut tidak boleh dibiarkan mengamuk di akademi. Aku harus memberimu pelajaran, kata Yuan Feng, menjadi semakin merasa benar sendiri. Si Hao merasa sedikit tidak berdaya. Orang ini benar-benar tahu bagaimana cara terjebak, bahkan mungkin sekarang dia sendiri yang tertipu. Lupakan saja, aku sedang tidak ingin bertarung denganmu. Ucap Si Hao sambil berjalan pergi lagi. Kemana kau pikir kau akan pergi? Yuan Feng berteriak, dan bergegas keluar untuk menghentikan Si Hao, matanya membawa sedikit kegelapan, seolah-olah itu adalah jurang yang sepi dan tak terbatas. Apa? Keduanya saling beradu pukulan, suara gemuruh menggelegar. Si Hao tidak menggunakan seluruh kekuatannya, menahan diri. Kecemerlangan yang memukau meletus di antara keduanya. Yuan Feng mendengus. Teks tulang menutupi tubuhnya, menggunakan 2 untai energi abadi untuk menekan Si Hao. Dia berkata dengan dingin, tidak lebih dari ini, mengapa aku repot-repot berpikir bahwa kamu kuat. Akan tetapi, dalam pertarungan sengit ini, Si Hao tetap mundur, tidak mau ditekan olehnya. Jika aku menang dalam pertempuran ini, apakah kamu akan memenuhi perjanjian dan menyerahkan darah Phoenix? Yuan Feng berkata sambil tersenyum dingin. Sudah kubilang kau harus mengeluarkan darah Phoenix terlebih dahulu. Kalau tidak, pertempuran ini tidak akan berarti apa-apa. Si Hao menggelengkan kepalanya. Masih mencoba menyangkalnya, seseorang perlu tahu bagaimana menerima kekalahan saat berjudi, teriak Yuan Feng. Sejak dia melihat Si Hao mengeluarkan kristal, dia sudah memutuskan bahwa dia harus memilikinya.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dia masih belum berhasil. Hong! Bentrokan hebat kembali terjadi. Keduanya terbang keluar. Si Hao membawa Sulan dan Chen Nuo bersamanya, lalu berbalik untuk pergi. Kau tidak boleh lari, tinggalkan darah asli. Yuan Feng menjadi bermusuhan. Sekarang, tidak ada lagi sikap acuh tak acuh, semuanya berkembang dengan cara yang tidak terkendali. Menurutmu siapa dirimu? Bahkan tidak mempertaruhkan taruhanmu sendiri, tetapi kamu ingin menang tanpa memberikan apapun? Sulan tidak tahan lagi, berbicara seperti ini. Lagi pula, kamu bahkan tidak menang. Chen Nuo juga angkat bicara. Meskipun dia tidak setuju dengan Si Hao, di depan orang luar, dia akan tetap maju dan mundur bersama. Si Hao tidak berhenti, menahan sambaran petir dan pergi, memancing Yuan Feng, membuatnya menyesal karena tidak cukup tegas tadi. Jika dia mendekat dengan cepat, dia mungkin berhasil. Dia lari. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah. Yuan Feng berkata pada dirinya sendiri. Dia memiliki kekuatan besar yang belum dia tunjukkan, memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kemudian, beberapa orang mendengar berita itu, mengambil inisiatif untuk meminjamkan darah Phoenix kepada Yuan Feng, berharap dia dapat mengambil tindakan dan menantang Si Hao. Seseorang dengan 2 untai energi abadi dan di puncaknya, dia adalah seseorang yang layak mendapat perhatian semua orang. Tentu saja ada orang yang ingin menarik Yuan Feng. Sayangnya, tepat saat dia hendak memberikan tantangan itu, berita tersebar dari akademi bahwa mereka dapat memasuki Immortal Bat Level. Ini adalah peristiwa besar. Seluruh akademi terguncang, para tetua dan murid semua memperhatikan dengan saksama. Tentu saja, apakah mereka memasuki Immortal Bat Level atau tidak, itu sepenuhnya atas kemauan sendiri, bukan sesuatu yang dipaksakan. Hari itu, terdengar suara riuh di akademi. Banyak murid yang keluar. Apakah ini akhirnya akan dimulai? Si Hao membuka matanya. Dia berdiri di gua Wang 11, matanya memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Tak jauh dari situ, Wang Xi sudah berdiri, tenang dan tidak tergesa-gesa. Ia mengenakan gaun panjang yang menyentuh tanah, anggun dan luar biasa, sosoknya berkilauan. Dia menunggu lama sekali, dan sudah lama ingin berangkat. Pada hari yang sama, Lu Tuo mengeluarkan suara gemuruh yang keras, menyatakan tekadnya. Dia pasti akan memasuki tanah kuno itu. Adapun Feng Xingtian, Putri Yao Yu, Xuan Kun dan yang lainnya, mereka semua menuju ke tanah kuno itu tanpa terkecuali, tidak ada satupun yang mundur. Kudengar kali ini, jika ada yang menunjukkan penampilan gemilang di sana, mereka mungkin akan dianugerahi buku giok abadi saat kembali. Seseorang berkata dengan lembut, sangat bersemangat. Jika penampilannya cemerlang di medan perang itu, apakah mereka akan membutuhkan hadiah dari akademi? Rumor mengatakan bahwa ada beberapa teks rahasia yang hilang dalam warisan dan senjata abadi kuno, semuanya adalah benda yang tak ternilai harganya. Bahkan sebelum mereka pergi, orang-orang ini sudah luar biasa bersemangat, berharap agar mereka bisa bangkit dan memperoleh kesempatan besar. Trompet-trompet di medan perang berbunyi, seolah-olah mendesak semua orang untuk berangkat. Hari itu, sebuah perahu besar menunggu di akademi, menunggu mereka naik ke atas kapal. Kemudian, perahu itu menuju ke tanah kuno yang jauh. Kapal emas raksasa itu bergerak di angkasa. Kapal itu terlalu besar, sebanding dengan sebuah pulau besar. Ada banyak orang di dek, melihat gunung-gunung, sungai-sungai, dan segala sesuatu. Di atas kapal, Si Hao menemukan beberapa orang yang dikenalnya, misalnya, penyihir, Cao Yusheng, Chang Gongyan, kelinci kecil, Qing Yi dan lainnya. Mereka juga memilih untuk memasuki tanah kuno itu. Namun, dia tidak bisa langsung memanggil mereka. Kali ini, jika dia memasuki tanah kuno, dia mungkin akan melakukan pembantaian besar-besaran. Dia tidak ingin melibatkan orang-orang yang dekat dengannya. Bintang-bintang berkelap-kelip. Kapal perang itu bersinar, seolah-olah akan melaju kencang, memasuki lautan berbintang. Apa itu? Kita hampir sampai di tempat tujuan. Apakah itu tempat para dewa bertarung sebelumnya? Badai besar akan segera tiba.